Namanya juga Dani. Guyon Dani ya, jangan marah Dan. Pak Dani ya. Oke, ST ya, begitu penjelasannya ya. Kesimpulannya apa mereka? Aduh, putus-putus bagaimana saya bisa terima? Tanya Bang Dani itu. Bang Dani gimana terima si ST nih Bang Dani? Bisa dengar nggak Bang Dani? Aku di sini jelas. Aku di sini jelas. Putus. Putus-putus Pak ST. Bukan kita nggak mau layani, putus-putus, sakit kepala. Aku di sini jelas. Nah, kamu jelas, kami yang terima, kamu ini yang pusing kepala. Ya, dengar ya. Jadi kesimpulannya, kayak dibilang Pak Murdeka itu, kesimpulannya kita ini sekarang penuh dengan godaan-godaan iblis, ya. Tapi kalau kita taat sama Tuhan seperti Ayub, apapun yang sudah hilang itu akan dikembalikan Tuhan lagi. Itu intinya. Jadi di situ sebenarnya intinya itu tentang ketaatan. Sekalipun harta benda hilang, ya, bahkan dia ini sampai sakit, sampai dia di perapian, sampai dikutuk istrinya, tapi dia taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengembalikan berlipat-lipat semua yang hilang. Itu intinya begitu, ya. Sudah paham belum? Jadi coba itu rekan orangnya kuat enggak ya, maksudnya imannya ya. Ya. Kemudian habis waktu kita ini hanya untuk bicara begini, udahlah sakit kepala, kita putus-putus, ngomongnya cepet lagi. Lanjut Pak Bom Bom, lanjut yang lain, ada Dani Pak Bom Bom. Ya, selamat malam Pak Dani. ST standby dulu. Ya, selamat malam Pak Bom Bom dan teman-teman semua yang ada di room. Silakan diskusi dan teman-teman. Ya, terima kasih. Saya ada ngaji jadi, ada ngaji. Ya. Ngaji. Tapi begitu, tapi bukan begitu, ya. Ada lagi. Ya. Lanjutkan. Jadi begini teman-teman, manusia kan punya, jadi manusia itu kan punya tingkat pengetahuan berbeda. Itulah kodratnya manusia. Kita harus memaklumi. Jadi bukan berarti kita saling mengejek atau mengenyek, itu enggak usah seperti itulah. Menurut saya sih seperti itu. Karena manusia itu memang tingkat pengetahuannya berbeda, intelijensinya itu berbeda. Setuju. Jadi kita saling menghargailah perbedaan itu, oke? Tapi bukan begitu. Gini. Udah selesai. Jangan dilanjut lagi. Orang kritik kita ya sudah, jangan itu lagi. Langsung ke materi. Oke, langsung ke materi ini ya. Tentang tadi bicara ujian. Di dalam Islam memang manusia itu diuji, dasarnya apa? Di dalam surah Al-Mulk juga ada, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi maksudnya begini, manusia itu memang
diuji oleh Allah. Bagaimana yang terbaik terhadap perbuatannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana sih yang terbaik daripada perbuatan dan tingkah laku manusia. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran juga mengatakan, Rasulullah mengatakan begini, wa ma bu'istu illa liyutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah itu, illa kecuali liyutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan ataupun memuliakan akhlak. Akhlak artinya apa? Yaitu tingkah laku, perilaku, ucapan, segala macam yang bersifat moralitas. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Yang melalui malaikat Jibril yang disampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau berbicara tentang ujian, siapa yang menguji? Jadi kalau kita berbicara ujian, itu semuanya itu datangnya, ya sekali lagi, datangnya ujian itu dari Allah. Oke, sekali lagi saya tegaskan, datangnya ujian itu datangnya dari Allah. Semuanya segala-galanya di muka bumi ini dari Allah. Kemudian bagaimana peran iblis? Kemudian iblis itu di saat dilemparkan yang namanya Azazil di muka bumi ini, maka Azazil itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu ada dalam Al-Quran, kan sering saya sampaikan ayat itu kan. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, katanya, aku terima hukumanmu, tetapi izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Jadi anak keturunan Adam ini akan digoda, dibujuk, dirayu oleh iblis. Itu permohonan daripada iblis untuk menggoda manusia. Kemudian Allah mengizinkan. Memang ada iblis di Al-Quran, Pak? Apa? Gimana? Ada iblis di Al-Quran? Ada, diceritakan oleh Allah kan. Masalah iblis ada. itu kenapa tidak? Ada, Pak. Ada. Hah? Di mana tuh? Ada iblis itu ada. Di surah Al-Baqarah ada. Oh. Ya, lanjut. Nah, jadi iblis itu bermohon kepada Allah untuk menggoda manusia, maka Allah mengizinkan sampai Allah menangguhkan iblis ini sampai datangnya hari kiamat. Jadi umur iblis ini yang bernama Azazil itu sampai hari kiamat dia tetap lebih panjang lah umurnya di muka bumi ini. Namun anak keturunannya yang dilemparkan di muka bumi ini kan punya anak pinak juga seperti manusia, namanya makhluk. Iblis itu punya nafsu, punya istri, punya pasangan. Jadi karena sudah dilemparkan di muka bumi ini, hasil ataupun generasi iblis inilah yang dinamakan jin. Nah, jin inilah yang juga menjadi peranan. Udah kali, Pak. Oke. Pak Dani, ya. Saya boleh tanya nggak? Ya, silakan. Nah, menurut Pak Dani, standar moral itu sampai kayak gimana itu yang Dani katakan tadi, bahwa Muhammad itu menegakkan moral. Moral apa? Moral yang ditegakkan oleh baginda Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Iya, yang disampaikannya itu apa? Banyak, Pak. Pertama, iya. Kata-kata yang baik. Pak Marban, dengarin dulu penjelasan orang. Dulu, diam dulu. Jadi perkataan yang baik. Mirwan yang ngomong, Pak Marban. Oh, iya memang begitu itu, tapi nggak begitu.
Ya sudah lah. Udah. Sudah. Itu kan udah kita Udah, bahas Pak Marban. kan. Di awal tadi kan udah kita bilang. Udah. Pak Marban, biarin dengerin dulu Pak Dani Halo, Pak Bom. ngomong. Tunggu dulu denger Pak Dani ngomong ya. Udah. Makanya saya bilang itu nggak ada akhlak. Betul itu Mirwan, diam ya. Ya sudah, lanjut yang lain silakan. Apa yang mau ditanyakan daripada saya menjelaskan nggak karuan. Nggak, ya. lanjut ya Pak Dani, lanjut Pak Dani. Lanjut dulu Ya Pak Dani. sudah, saya cukup menanya. Silakan apa yang mau ditanggapi. Iya, itu tadi. Pak Dani, saya boleh bertanya? Ya silakan Pak Bom. Nah, kalau Pak Bom enak ini. Ada Nabi Ayub nggak? Di kitab Bapak ada Nabi Ayub nggak? Ada. Nah, lihat ini teman-teman, Pak Bobo punya pertanyaan ini, harus belajar Alkitab. Duluan mana Ayub dengan Ibrahim? Menurut Bapak tuh Abraham, Ibrahim. Ayah. Duluan mana? Ya duluan Ibrahim lah Pak. Ya. Kecuali yang duluan sebelum Ibrahim itu adalah Idris. Ya, itu sebelum Ibrahim. Kalau Ayub Ibrahim itu merupakan Ibrahim umatnya umur berapa? Ibrahim di saat dia wafat umur 120 berapa? 125 atau berapa itu? Ada di dalam hadisnya 100 lebih. Lebih ya. Ayub? Kalau Ayub saya belum menemukan karena saya tidak fokus kepada Ayub. Nah, anak-anak Kristen minimal harus tahu Nabi mana yang lebih duluan dan umurnya. Nah, kalau kita tarik ulur ke zaman dulu, Adam itu punya umur berapa? Kalau Pak ini di kitabnya Pak Dani ada umurnya berapa? Silakan. Adam itu umurnya lebih kurang kita nggak bisa pasti ya, cuma ratusan tahun umurnya. Maka diperkirakan oleh ulama itu antara 900 sampai 1000 tahun. Karena itu kan tidak tercantum di dalam Al-Quran. Umurnya tidak tercantum. 900 sampai 1000 tahun. Perkiraannya seperti itu oleh para diceritakan oleh di dalam Islam seperti itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Cuman saya tidak memperdalami itu. Cuman saya sekilas mendapatkan keterangan dari guru saya, ya umurnya seperti itu aja. Karena saya nggak memperdalami itu, bukan bidangnya. Itu bidang tarikh. Itu ada namanya disiplin ilmunya tarikh Islam. Jadi bidang Pak Dani apa nih? Biar itu kita tanya. Saya bidang hadis, Pak. Oh, bidang hadis dan hukum-hukum Islam. Iya, hadis kata dan ahkamul Islam. Kata Bapak kemarin nggak mau pakai hadis, gimana sih? Oh, ini lagi suka framing ini. Bukan framing, kan Dani ngomong. Tafsir iya. Oh iya. Oh tafsir. Oh. Nah, Anda jangan framing. Makanya kadang-kadang saya tuh jengkel Pak Bom. Langsung menjustis. Coba didengarkan baik-baik. Iya, kadang-kadang saya bisa marah gitu loh, benar. Oh, jadi tafsir enggak ya? Iya. Tafsir enggak ya? Tafsir itu saya katakan, tafsir itu seperti teori, bisa berkembang, bisa pupus, bisa hilang, bisa diganti. Itu kan namanya pendapat. Tafsir namanya. Antara pendapat satu dengan yang lain pasti berbeda. Itu tafsir. Jadi tadi diam dulu. Marba diam. Ini Adam. Betul Bunda, betul sekali. Nggak ada yang bisa jah. Ini Adam umurnya hampir 1000 kan, kata Pak Dani. Ini Abraham, Pak Dani bilang berapa? 120 ya? 120. 100 lebih yang pastinya. 100 berapa?
Ya 125 kah atau berapa saya lupa itu. Oh, 125. Iya dong. Ya ikut Pak Dani saja lah. Nih. Berarti kan semakin umur kan semakin turun toh. Nah, Ayub umurnya berapa Ayub? Ayub. Kalau Ayub saya nggak tahu Pak Bom. Nah, kalau tanya Pak Bom tahu umurnya. Abraham apalagi? Nggak tahu. Iya Bunda. Itu ada yang telepon ya. CJWD. Di mute dulu. Nah. Shalom. Shalom. Ya. Halo. Silakan. Ya. Silakan. Ya di mute dulu kalau nggak kalau nggak ngomong. Ada yang bilang Ayub punya umur 180 tahun. Dapat di mana itu? Ya, itu baru mau nanya. Ada dalil Al-Qur'annya nggak Pak Dani? Tadi kan coba Anda apa jawaban saya? Coba Anda simak jawaban saya. Tidak tahu di dalam tarikh Islam tentang Nabi Ayub karena bicara umur itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Oke? Dipahami dulu lah supaya nggak bolak-balik. Oke. Ya udah. Oke. Berarti nggak ada ya di situ ya. Nah, saya balik lagi ke topiknya. Lebih duluan mana juga nggak tahu ya. Lebih duluan. Duluan apanya itu Pak Bom? Masa kronologis. Zaman. Kronologis zaman. Duluan Ibrahim katanya. Ya, saya katakan. Duluan Ibrahim kan tadi udah saya bilang. Baru Ayub. Ibu CCWD bilang duluan Ibrahim. Iya, duluan Ibrahim. Kalau Ibrahim saya nggak kenal. Kalau Abraham itu umurnya 175. Ya. Ayub dalam ayat 1 ayat 2 anaknya itu 7. Zaman sekarang kalau saya punya anak sampai 7, minimal umur tuh 50 sampai 60 tahun. Adam umurnya 930. Zaman semakin turun, umur manusia semakin turun. Ya toh? Abraham 175. Turun ke anaknya Ishak 180 ya, 180. Terus Yakub 147. Terus Yusuf 110, Musa 120, semakin turun. Ayub umurnya itu kira-kira 200 tahun. Berarti dia duluan. Ayub duluan daripada Abraham. Karena orang umur yang paling panjang. Mau ayatnya? Saya kasih 7 ayatnya. Kalian masuk ke sini harus bawa Abraham. Apa? Kamu ngomong sendiri. Ya silakan, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya, silakan. Ayat apa? Tadi ayat pertama dari Abraham. Aduh, ST suaranya ini sakit ya. Udah badan kecil, suaranya gede, telinganya agak sedikit bongong. Apa besar Bapak? Aduh. Berani bicara potong-potong. Halo, bisa saya kasih masukan? Ya, silakan Mirwan, silakan. Ini loh. Ini saya ini aja singkat aja ya. Nabi Adam itu umurnya 950 tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun. Ya ada ayatnya. Ayat berapa? Ya tadi Pak Bom juga kan tidak menunjukkan ayatnya juga kan? Nanti saya tunjukkan ayat. Ya boleh. Ya udah silakan. Ya kamu ya Pak Bom aja dulu. Umurnya berapa Adam tuh ayat? Adam 950. Nabi Nuh itu 1000 tahun.
Iya, Al-Quran Jadi nggak harus turun. Jadi nggak harus yang di bawahnya itu nggak harus umurnya lebih muda, tidak. Buktinya kan Mana Nabi Adam ayatnya? dengan Nabi ada ayatnya ada. Ya berapa? Jadi Adam Satu sama ini. Nuh itu malah lebih tua, lebih umurnya lebih panjang Nabi Nuh gitu daripada Nabi Adam. Nabi Adam 950 Al-Quran berapa? tahun. Ya Pak. Ya Pak Ayat Bom juga berapa? kan. Ya tadi Pak Bom juga kan ini ya Pak Bom aja yang itu loh. Dalilnya dari Pak Bom apa itu tadi. Tadi kan Pak Bom duluan yang kasih tahu kan. Nanti saya kasih ayatnya. Al-Quran ayat berapa? Nabi Adam umurnya Ya gitu. udah. Ayo, umurnya berapa? Kalau ayatnya itu harus dicari dulu. Apa? Nabi Nuh umurnya berapa? Nabi Nuh 1000 tahun. Oh, 1000. Buset. Di mana itu? Di mana itu? Di ayat apa itu? Oh, Ya nanti kita cari. melebihi Metusalah itu. Salahnya di mana? Melebihi Metusalah. Saya malah bingung, itu dapat dari mana dalilnya 1000 tahun? Makanya, padahal kalau di kita kan Metusalah yang paling panjang umurnya. Ya nggak harus, tidak harus. Nabi Adam dengan Nabi Nuh kan itu kan Adam duluan, tapi tidak harus lebih panjang umur Adam dari Nuh gitu loh. Bukan, yang saya tanya itu tadi kan Bapak bilang Nabi Nuh kan 1000 tahun. Nabi Adam 950, Nabi Nuh 1000 tahun, beda 50 tahun. Iya, Nabi Nuh kan tapi lebih panjang. Bapak bilang 1000 tahun. Iya betul. Nah itu ayatnya di mana? Ya nanti kita kasih ayatnya. Iya mana? Kasih ayatnya dulu. Nanti lagi. Pak Bom kasih ayat. Iya, tadi kan Pak Bom duluan kan yang sebutkan ya, ini kan. Kalau saya kasih lihat, kau juga kasih lihat ya. Ya oke, siap. Pak Bom dulu ya. Pak Bom dari mana itu ininya? Dalilnya dari mana? Dari Alkitab lah. Iya betul. Berarti saya dari Al-Quran ya. Oh. Ya. Oke, silakan Pak Bom. Ya, saya kah? Kamu sudah siap, kawan saya? Oke, mulai dari siapa? Adam atau mulai dari Adam katanya sama Nuh. Iya. Adam. Sama Ayub apa sama Nuh? Nuh. Adam dulu. Nuh kan dia bilang 1000. Bukan Nuh. Nuh 1000 ya. Adam. Wah. Oh. Nah ya, Ibu CJWD nih berisik jadi. Ada terima telepon. Nabi Nuh, Nabi Adam. Ini ayat Kejadian 9 ayat 28 Pak. Apa? Umur Nuh. Nabi Adam dulu. Ya. Kalau Nuh itu gampang. Nuh itu Kejadian 9 ayat 29. Nih. Mirwan. Ya.
Mirwan. Mirwan, nih ya, baca sendiri. Adam, umurnya berapa? 930. Nah, Ya. nanti ya. Oke. Sudah oke, clear ya. Sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Nah. Nih. 950 tahun. Oke? Sip. Mana 1000 tahun di situ? Katanya Nuh 1000 tahun. Coba dia tunjukin dari Al-Quran. Ya nanti. Gak usah ke Ayub. Kita lari ke ini dulu. Metusalah. Metusalah kejadian 5. Iya, Metusalah kejadian 5. Metusalah. Umur 969 tahun. Berarti Metusalah yang paling tua 969 tahun. Ya. Siapa tuh? Ayo, sekarang kamu. Metusalah. Paling tua. Metusalah. Sekarang dulu Nabi apa itu? kamu punya. Itu nabi apa tuh? Bukan Nabi. Metusalah. Bukan Nabi, anaknya Adam. Ayo. Oh, anaknya Adam. Al-Quran mana? Al-Quran. Ayo, sekarang Al-Quran mana? Nabi Nuh berapa umurnya? Bentar. Ya. Cari dulu ya. Sabar ya. 3 saja. Adam, Nuh. 2 saja. Adam dan Nuh saja. Gak usah Ishak, Ismail, gak usah. Atau kamu tanya Ismail punya umur? Tadi kan bicara tentang Ayub dan Ibrahim. Iya, biarkan dia saja, Pak. Nanti Pak Dani yang jelaskan. Biar dia dulu. Nabi Adam tadi saya bilang berapa? 1000 lo bilang tadi. 1000 lo bilang. Enggak lah. Enggak. 900. Nuh 1000. Mana ayat Al-Qurannya? Adam dia bilang 900. 1000 itu Nabi. 1000. Enggak, mana itu di Al-Quran ayat mana? Ayat apa ayatnya? Dipastikan di Al-Quran nggak ada, mungkin di hadis kali. Nggak ada, sampai lu masuk kubur juga nggak ada di Al-Quran. Lagi dicari, Pak. Nggak ada, sampai dia masuk kubur juga nggak ada. Bentar. Ya, mungkin dia lupa. Aduh, gua udah baca Al-Quran semua. Tadi kata dia Nabi Adam 950, Nabi Nuh Ya. 1000. Gitu. Ada main 930. Belum lama. Oh, kamu menangis tuh. Tak ada Mirwan, sampai botak juga kau nggak ada. Sohi. Bukan di Al-Quran, dia hadis Sohi Bukhari. Di Bukhari dia, bukan di Al-Quran. Tadi bilang di Al-Quran. Ya udah biar aja. Di hadis-hadis berapa? Nanti penggugat buka. Saya buka di sini. Ayo, hadis berapa hadis? Ada, tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Betul. Bukan berapa, Pak? Nggak ada, percaya deh. Tapi ada. Nah itu tapi ada. Bentar. Aduh, si Mirwan bandel udah bilang nggak ada. Coba yang lain dulu, yang lain. Nggak ada Mirwan. Apanya yang lain? Tuh, Tinggal guru nunggu lu pada kamu doang ini. Mirwan. Lu tanya guru lu tuh si Juma itu panggil sini. Lagi melayang-layang. Alkitab itu paling lengkap. Nggak ada selengkap Dan Alkitab. sempurna. Paling sempurna.
Carilah kau sampai botak pun gagal. Mau cari siapa? Yakub. Udah gini aja Pak Bom. Masalah Ayub tadi bagaimana Pak Bom Bom? Saya juga Kenapa pengen Ayub? tahu Kenapa itu. Ayub? Ya Ayub, kenapa Ayub? Umurnya berapa itu? Oke. Nanti Pak Dani kasih tahu lagi Ayub umurnya ya. Oke, saya mulai dari Abraham. Abraham bukan Ibrahim ya. Abraham itu umurnya 175 tahun kayaknya ya, Abraham itu. 110. Salah. Enggak. Abraham tuh ya 175 apa berapa? 175 kalau nggak salah. 175. Ya, 175 benar. Karena si Ishak kan waktu meninggal kan umur 100, Ishak 75 tahun jadi betul. Ah, Mirwan ini sok pintar Mirwan ini. Ayatnya di mana nggak tunjuk Mirwan ini. Sampai Ya, cari dulu lah Pak. Cari Mirwan. dulu. Tahu kan Mirwan. Pak Bom. Ya itu kalau udah tahu ya udah, itu kan udah tahu gitu. Ya udahlah. Mirwan. Tidak, Sampai- ini kan kitab saya, bukan kitab kamu nih. Abraham meninggal, dikuburkan. Abraham mencapai umur 170 tahun, 175 tahun. Ingat, semakin turun, semakin tua, umur jauh ya, turun ya, terus turun. Musa turun. Enggak sampai harus ke bawah. begitu. Tidak lah Pak, tidak harus begitu. Hah? Tidak harus seperti itu. Nah, jadi gimana? Jadi seperti begini. Apa? Iya kan tadi Nabi Adam berapa? Tapi maksudnya nggak begitu, Pak. Tadi Maksudnya nggak begitu. Tadi menurut Alkitab Nabi Adam 960 tahun kan? Posisi saja itu Mirwan. Mirwan. Ya bikin dulu. Mana Al-Qur'anmu, Mirwan? Mana Al-Qur'anmu? Nggak, maksudnya Bang Irwan tadi itu begini, Nabi Adam kan 630 tahun. Sementara Nabi Nuh 600 Nabi Adam tahun. Adam itu Enggak, tadi 900 menurut Alkitab Nabi Adam itu 930 tahun kan? Iya kan? Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Bentar. Carilah sampai kau masuk kubur juga nggak ada. Al-Quran tuh 960. Mana? Kasih tunjuk ayatnya. Menurut ulama Bentar. Nih. Cari lo. Saya kasih lu 10.000 tahun. Nah itu Nabi Nuh. Malam ini kita Nabi Nuh. balas umur. Nabi Nuh di bawah setelah Nabi Adam. Dengar dulu Pak Bom. Nah, Nabi Adam kan tadi katanya 930 tahun kan? Nah, setelah itu Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun. Nih, belum Nabi Nuh dulu dong. Kalau urutannya nggak bisa begitu. Jadi setelah Adam apa? Nah, baca itu Pak Bom semua. Tunjukin dia semua. Itu salah. Gimana sih? Katanya lu punya buku lengkap. Ntar gue yang baca nih. Mana Al-Quran dulu, Mirwan? Al-Quran mana? Adam punya umur. Dia. Mana? Hadis berapa? Enggak, tadi kan saya bilang. Tadi kan Pak Bom bilang semakin turun kan usia manusia nabi-nabi itu kan semakin turun kan gitu loh. Tapi nyatanya kan Nabi Adam Nabi Nuh lebih panjang umurnya daripada Nabi Adam. Gitu loh. Nabi Adam 930 tahun. Nah, beda 20 tahun aja. Nabi Nuh 1000 tahun. Beda 70 lah, Pak. Nabi Nuh 1000 tahun, ngaco. 1000 tahun mana? Udah jangan. Yang 1000 tahun mana? Ada Al-Quranmu, pakai dalil. Ya tadi kan menurut Pak Bom tadi Alkitab berapa umur Nabi Nuh? Sekarang enggak 50. Kamu sekarang giliran kamu. Tidak usah bicara dalil sekarang. Umur saja. Carilah kau sampai masuk kubur juga nggak ada. Ayo. Kamu Tuh lihat tuh. kan? Tuh, Pak Bom nungguin tuh, lihat tuh.
Ayo lo. Kan menunggu dia. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris, ya kan? Kok Nabi Idris nggak ada di Alkitab Nabi Idris? Oh, nggak Nggak ada. dikenal. Ya kan kita menurut Al-Quran, gimana sih? Kan kita menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran kamu, Nabi Adam itu berapa? Mana Nabi ayatnya? Adam. Nabi Adam 960. Mana? Ya mana ayatnya? Ngarang aja dia. Aduh. Jangan sampai saya bilang saya lebih Islam daripada kamu ya. Dia bebas. bukan di Al-Quran. Di Dia di mana? hadis. Di hadis. Mana hadisnya? Tadi berapa umurnya? Tadi berapa? Bukhari itu. Sebentar. Hadis berapa Sunan umurnya? Bukhari. Adam 960. Salah. Iya. 1000. Oh, 1000 Mau dia saya bilang. kasih dalil ya? 1000. Mana dalilnya coba? Hadis Ahmad 2157. Coba cari kamu. Ya. Ya udah, berarti ada itu kan? Ya, berarti lebih tahu saya dong. Ya. Lebih tahu kamu 960. Tapi Mirwan, nanti jangan begitu. Kalau kamu memang belum mengetahui dalilnya di mana, nggak usah sebut dulu. Itu lebih baik ya. Jadi edukasi juga buat kita ya. Maaf ya Mirwan ya. Iya, maksudnya kan ini kan secara menyeluruh. Ya. Tadi bilang ada Menurut apa ayatnya, lagi? siap tunjukkan. Sekarang nggak siap tunjukkan, dia berdalil lagi. Ngaku aja Mirwan supaya diskusinya sehat gitu loh. Nah, Kita nggak perlu gitu. gengsi. Tadi kan Mirwan. saling melengkapi. Nggak perlu gengsi Mirwan. Nah, udah. Bukan masalah ini kan nyarinya kan harus teliti, harus teliti. Kalau begitu kamu mau cari dulu. Nggak bisa cepat dicarinya. Kalau ada komputer mah gampang, tinggal di Google kan gitu. Pak Mirwan pakai handphone kan? Pak Mirwan pakai handphone kan? Iya. Ya saya pakai handphone, Pak. Ya kan Biasa pakai baju handphone data. pakai mana kan HP ini lagi nonton ini YouTube ini kan. Saya tinggal pencet home doang. Pak Mirwan, saya tinggal pencet home, buka aplikasi hadis, beres urusan. Nggak ada 2 menit dan langsung dapat. Tanya Pak Bom. Kalau Pak Bom minta hadis sama saya, langsung plak langsung keluar. Saya kasih langsung pencet. Kalau saya lihat bukunya bukan dari HP. Saya lihat buku. Mirwan. Makanya agak lama gitu loh. Kalau mau sabar ya tunggu gitu loh. Mirwan. Oke, gini aja. Kan bapak-bapak ini kan maunya cepat gitu. Mirwan, udah mana ya? Tinggal 6 menit. Halo Pak Bambang. Nah, ya udah. Ya silakan lanjut. Ada apa Pak? Saya mau nanya terakhir. Biar aja dia nyari dulu Pak Dani yang nanya deh. Kasih dia nanya dulu. Pak Dani yang nanya aja udah lewatin Iya, ini kita lepaskanlah masalah umur itu kan bukan merupakan sesuatu pengajaran bagi saya sih. Ada, tapi nyontek dulu. Ya, enggak bagi saya. Masalah umur itu kan bukan bentuk pengajaran. Cuman yang mau saya tahu dalam bentuk pengajaran dan edukasi itu, apakah benar menurut Pak Bom yang disampaikan Pak Bom tadi itu bahwasannya Bunda Maria itu tidak pernah digoda oleh iblis. Nah, itu menarik bagi saya itu Pak Bom. Itu mungkin karena itu ya memang saya belum ada membaca kitab. Di dalam kitab itu memang saya belum menemukan kalau Bunda Maria itu bisa dipengaruhi oleh iblis. Memang tadi ada cerita begitu. Ada cerita begitu tadi. Enggak, saya mempertegas. Maksudnya memperjelas apa ini? Semua saya tunggu. Tunjukkan dalil bahwa Bunda Maria digoda iblis. Tunjukkan sama saya. Makanya saya nanya tadi, apakah tidak ada? Iya, kita baca. Tidak ada. Iya sama, berarti saya juga membacanya kan juga tidak ada. Siapa tahu ada, ya kan? Nangis tuh, Pak Bomo menangis tuh. Ayo Saya juga membacanya nggak ketemu loh.
Dan Belum makanya habis, saya masih juga ada. Masih ada. makanya juga saya waktu Pak Bambang mengatakan Bunda Maria tidak pernah digoda iblis, saya juga mulai berpikir ya, selama saya membaca di dalam kitab-kitab Alkitab itu memang belum menemukan kalau Bunda Maria itu di dalam kekristenan digoda iblis, itu memang nggak ada. Setahu saya, makanya ingin ketegasan dari Pak Bombom dan kawan-kawan di sini. Itu Ya, aja nggak ada, sebenarnya. Pak. Oh, nggak ada memang ya. Oke, makasih. Oke, sekaligus saya minta maaf ya, saya undur diri ini. Udah jam 11. Waktu tidur. Oke, ya semuanya. Dia udah berumur Pak Marban. Ya, makasih Pak Dani. Dia udah berumur Pak Marban. Ngalah dikit kenapa? Nah, sekarang Pak Mirwan. Pak Bombom, saran saya Pak Mirwan. Pak Bombom, saran saya Pak Mirwan biar hadapan sama dengan Pak Leon aja. Ya. Waduh, kok saya? Semalam kan belum merasakan Pak. Iya, Pak Bombom tidak bisa. Pak Bombom kepala sakit. Sama saya juga. Kalau Pak Dokter bisa, karena dokter kan psikiater bisa kasih tahu. Karena begitu, beginilah aku. Jadi begitu. Aduh, tapi kalau saya menghadapi pasien, itu pasien tidak boleh membantah dan tidak ada yang membantah. Kalau ini kan membantah, repot saya. Suntik kram saja, Pak Dokter. Aduh. Sama Pak Mordeka lebih cocok sepertinya. Mana si Mirwan ini? Dia nyari masuk ke kolong-kolong ranjang kali. Iya, pergi tuh. Hilang. Dia masuk ke kolong ranjang kali nyari. Iya, saya orangnya Pak Lobo jujur ya, saya paling gak suka itu apa ya namanya? Mungkin dikenal artinya iya, kita jangan bicara dulu kalau itu memang infonya masih belum inilah. Orang tadi 1000, dia bilang 950 itu udah salah data gitu. Jangan kita bicara apalagi di rumah ini. Aduh. Memang begitu Pak Dokter, tapi bukan begitu. Balik lagi. Pak ST, mau nanya Pak ST. Ya, silakan. Suaranya jelas. Lanjut yang tadi Pak ST. Ya, bagus itu udah bagus. Bagus. Pak ST, saya mau nanya nih. Bagus. Ya, apa? Tadi kan Pak ST bilang Allah yang kasih ujian gitu ya, mencobai manusia. Ya. Kalau iblis mencobai manusia juga nggak? Ya, itu kan sudah perjanjian, udah perjanjian itu kan, udah perjanjian, bukan boleh, sudah diperjanjikan bukan? Jadi dalam Al-Quran sudah ada. Artinya. Kenapa dia suara kayak robot ya? Sinyalnya jelek Pak. Iya. Pak ST, suara lu kayak robot ya. Ini kayak robot juga. Aduh, kayak robot. Kadang-kadang begitu suaranya. Kayak suaranya Jibril. Jibril suaranya pakai lonceng Pak, ting ting gitu Pak. Jadi nyampe di kepala nabinya ditulis gitu. Pak Bombom udah hilang itu. Nah, bentar lagi ditelepon nih. Ini gimana cara saya masuk ini? Kata dia. Kemarin begitu Pak Leon. Iya kan dia pernah ketemu. Dia telepon saya. Saya tunggu nih HP saya nih. Jangan. Suaramu nggak jelas, ST. Suaranya ST kayak robot. Iya, ngomongnya cepet kayak robot, jadi nggak jelas. Robot suaranya. Gimana ST? Sedapatnya aja deh. Jadi iblis gimana? Susah Pak, susah dengarnya. Pak ST naik ke gunung dulu. Pohon kelapa kayak kalau enggak Pak, atau tiang listrik. Kelapa gitu kayak. Pak Bombom lagi janjian sama Mirwan dia.
kabur belum Mirwan. Dia terlempar kan. Aduh, mereka berdua itu. Pak Bom kabur. Lagi di telepon saya tuh. Gimana nih cara masuknya dulu? Pak Bom kabur berdua Mirwan dia. Kita pulang yuk, Bobai yuk. yang punya tuan rumahnya nggak ada. Pak Bom kabur berdua Mirwan ya. Lempar. Yang punya rumah lo terlempar. Aduh. Kirain kabur berdua Mirwan Pak Bom. Janjian. Itu gara-gara jinnya si Mirwan. Pak Bom buka ayat. Dikira Pak Bom terkuasai. Pak langsung gini, gampang saya buka. Lihat begini, ada di hadis, ada di Al-Quran. Iya. Harusnya dia sudah mempersiapkan suruh orang buka, dia udah siap. Aduh, orang-orang begitu tuh, aduh, pembohong tuh. Coba saya. Coba Pak Leon. Begitu Pak. Sebenarnya sudah tahu, udah ada di Pak Leon, saya mau tanya Pak Leon. Itu kalau pasien ketemu sama dokter kayak Pak Leon tuh gimana Pak Dokter? Bawa Suntik mati. Oh. Jangan dong, masa mati sih. Suntik mati. Suntik jujur. Iya. Jujur gitu. Aduh, tapi pasien macam-macam lah. 1.001 orang tuh cara berperilakunya. Kadang ada yang ngeyel, ada yang sok pinter, ada yang sok tahu. Ya kadang-kadang menjengkelkan lah kadang-kadang. Ada beberapa pasien begitu, harus sabar aja sih. Biasanya apalagi yang udah tua tuh perempuan. Aduh, udah geleng-geleng kepala. Pak Dokter. Jadi Pak Dokter. Teman judulnya apa ya? Pak Dokter. Apa ya? Iya. Pak Dokter. Iya. Jadi kalau diginiin, ya udah suntik Pak Dokter. Tapi jangan disuntik. Kalau digituin gimana jawabnya? Pusing. Ya, Pak Ese gimana? Udah kedengeran belum? Aduh. Ese? Saya kan nggak biasa di debat, Pak Marban. Jadi kalau saya kasih tahu itu kamu harus begini. Ya, nanti saya kasih obat ini, minumnya begini. Kalau di sini kan ada berdebat ya, kadang mereka tidak terima gitu. Berlawan, ya, aduh saya malas sudah. Ya kita berdebat, tapi bukan berdebat. Iya, berdebat tapi tidak bukan berdebat gitu. Putus-putus. Cuman ya kadang ada gregetan tapi ya itu saya nggak bisa fight gitu orangnya. Pernah nggak dalam hati gitu Pak Leon? Kalau di orang depan muka gue suntik nih beneran nih. Pernah nggak gitu? Tapi saya sampai gugat contoh waktu Pasiaan itu bicara ya, dia melenceng jadi kedokteran tidak empiris, kedokteran itu bukan hal yang pasti. Saya kan sempat kesel kan, sampai junior saya masuk itu si Wawan si Bulan tuh masuk, dia junior saya bawahan saya dia. Sampai kesel dia bilang, emosi katanya gitu. Saya nggak bisa. Tapi pas besoknya baru saya berpikir, aduh kenapa nggak saya strike gitu dia gitu kan, karena salah gitu, dia ngomongnya tinggi pakai bahasa tinggi seperti empiris itu artinya kan pengalaman nyata ya yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian, itu arti empiris. Jadi dia bilang kedokteran ini tidak empiris. Loh gimana tidak empiris? Itu kan jadi orang yang artinya yang tidak memahami bahasa tinggi. Jadi mereka mendengarnya itu iya gitu kan. Karena mereka nggak tahu artinya. Padahal kalau diartikan ya, saya tantang deh Siaan dengan statementnya kemarin itu. Tuh pasti dokter banyak yang marah itu. Itu salah semua. Tapi ya gitulah. Pak Dokter, kalau saya jadi Pak Dokter, tadi betul apa Pak Dokter apa? Nggak apa? Tidak pakai apa? Tadi Pak Kedokteran. Ya kedokteran itu kata ada yang bilang tidak keilmuan yang tidak pasti. Oke, tidak pasti. Mulai sekarang besok nih terus ke dokter, terus cari dokter. Ada Mbak Dukun mengobati pasiennya. Mirwan.
Mirwan. Pak Nirwan belum kelar dari kemarin Pak Nirwan. Iya, jadi Pak Gimana Nirwan tuh kesannya? jadi Emang trending begitu, tapi topik bukan loh. begitu. Pak Leon, Ya, ya. itu kan manusia tertua, manusia paling tua itu kan umurnya kan sisir Swan. Pak Leon. Hampir 1000 tahun ya. Pak Leon, umur tertua Iya. manusia itu kan si Metusalak 969. Ya. 9. Tapi di atas itu masih ada Pak Leon. Masih ada siapa ya? Ada Marban. 2021 masih hidup dia. 2021 masih hidup. Marban masih hidup 2021. Ya memang begitu, tapi bukan begitu, Pak. Contoh-contoh tadi ya, seperti siapa tadi Marwan, siapa Mirwan ya. Dia bilang tidak setuju dengan Pak Bombom, statement Pak Bombom bahwa umur manusia semakin kesini itu semakin pendek. Dia kan nggak setuju. Udah jelas-jelas kok manusia sekarang itu rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun. Ya, dekade abad 20 nih. Dulu orang ada yang umur sampai 1000 berapa ratus tahun. Itu kan nggak usah dibandingin sama era yang terdekat. Dibandingin era zamannya Nabi ini sama zaman sekarang udah berbeda jauh. Jadi kita harus setuju gitu dengan pernyataan kalau memang semakin kesini generasi ke bawah itu umurnya semakin pendek gitu. Ya, penjelasannya banyak, faktor makanan, faktor lingkungan, faktor udara yang kita hirup, ya. Semua berpengaruh sama umur-umur kita. Betul. Tuh. Tapi bukan hanya itu loh yang saya amati. Tapi begini, tinggi manusia juga berkurang loh. Iya, jadi karena di kampung saya itu dulu-dulunya itu rata-rata ini cerita dari bapak saya ya. Karena di kampung itu tinggi-tinggi itu rumahnya. Jadi saya tanya, gimana ngambilnya? Saya bilang, oh kalau di atas bapak ini tinggi-tingginya rata-rata itu 175 gitu. Ke atas gitu. Nah, sedangkan di umur saya itu 175 aja udah jarang. Pak Marwan tinggi berapa? 1 cm ada? Saya 160. Ya nggak beda jauh lah. Iya, maksudnya Pak, artinya tetap aja 175 ada, tapi dibanding dengan generasi di atas bapak saya itu tinggi-tinggi gitu loh. Kalau dibanding sama Adam beda jauh. Adam 60 meter. Maksud saya begini, di samping umur juga berkurang, ya. Ternyata tinggi manusia itu juga tetap berkurang gitu. Kalau tinggi manusia itu dia hasil dari persilangan genetika, ya. Jadi wanita itu unsurnya XX, kalau pria itu XY, ditentukan sama seperti leluhur Pak Marban itu ada persilangan. Nah, kalau tinggi manusia yang sudah diteliti itu 2 negara Pak Marban, satu Jepang, yang kedua Cina. Nah, Jepang sama Cina ini mereka sekarang tingginya justru mengklaim bahwa manusia mereka sekarang lebih tinggi 50 atau 100 tahun ke belakang. Tuh, Jepang gitu. Sama Cina. Ya, kalau kayak negara Indonesia sulit karena banyak persilangan ya. Pak Leon, ini saya mau tanya Pak Leon, tapi saya yakin Pak Leon tidak bisa jawab. Apa tuh? Tapi bukan jawab. Oke. Kenapa kacang panjang dipotong tetap namanya kacang pandang? Walaupun sudah pendek. Ya, itu dia. Kacangnya panjang. Karena namanya kacang panjang. Tetap namanya kacang panjang. Coba celana panjang dipotong. Jadi celana pendek. Nah. Ayo, jawab. Gak bisa kan? Gak bisa itu. Tetap kacang panjang. Coba apa jawabannya Pak Mundekai? Saya juga nggak bisa, makanya saya bertanya. Tahu nggak? Saya udah dapat judul nih untuk konten hari ini nih. Pak Mundekai.
Seharusnya kacang pendek itu, tapi bukan begitu. Bukan begitu lagi. Saya sampai sakit perut tadi malam loh Pak Marban. Aduh. Nih, saya mau kasih judul, tahu nggak apa? Tahu nggak judulnya apa? Hiburan. Iya. Judulnya Guru Kencing Berdiri, Muridnya Lari. Bukan. Muridnya kencing salto. Gini Pak, harus ditanyakan. Saya tanya juga kan begitu, tapi bukan begitu. Pak Rai juga nanya melayang-layang, tapi bukan melayang-layang. Ya. Jadi gitu terus. Itu aja bolak-balik terus. Itu namanya jungkir balik. Tapi statement dia yang saya garis bawahi Pak Marban, Mirwan tadi malam itu, artinya kita itu jangan menyinggung atau mentafsirkan kitab dia. Percaya jangan bahas kitab dia, gitu kan? Gak boleh. Gitu. Jadi ya memang berbeda tapi ada beritanya. Tapi dia boleh bahas. Sekali kita protes kita yang disalahin. Iya. Kita protes kita yang salahin sama dia. Kan lucu. Kita bahas nggak boleh ya. Pak Bom. Aditya Talang Air kok tidak masuk malam ini? Nggak berani dia, ada Pak Leon. Aditya Talang Air. Ada nih dokternya disanggah itu. Ini talang air di sini nih. Tadi saya udah ngantuk loh, saya udah ngantuk dengar si Mirwan jadi semangat mata saya. Iya. Kalau udah nggak ada suaranya tidur ini ternyata langsung bangun. Iya, saya dengar begitu umur bangun saya. Kalau saya sih bukan, malah pingin tidur begitu lihat Mirwan. Bener. Itu manusia beda, ya. Itu lebih dari si Mada. Kalau orang Kristen kan baca Alkitab tuh dari Kejadian sampai Malaikat, terus masuk ke Perjanjian Baru kan, dari Matius sampai Wahyu. Mereka kayaknya nggak pernah baca ya, bingung saya. Teman-teman, ada yang rasa aneh malam hari ini nggak? Apa itu? Ada yang rasa aneh nggak? Nggak ada. Sepi ya Pak? Coba lihat dulu siapa yang kurang. Malam hari Pak Timothy sama Pak Ciler nggak ada. Bukan, Opung, Tabarat mana? Pak Lidara tidak ngobrol dari tadi. Biasa, baru terima tamu. Pak Lidara tidur itu. Dia datang ke rumahnya. Tapi begitu dia dengar suara Aditya Talang Airnya langsung bangun. Langsung. Opung mana? Seperti alarm. Apalagi Pak Murniai. Apalagi saya lagi sambil kerja, lagi ngetik ini. Kalau dia ngomong julangkan, dia langsung nyahut itu. Iya. Julangkan. What is julangkan? Ampun. Mana tuh si Mirwan nggak masuk lagi tuh? Lagi sambil kerja ini. Terus lagi masuknya udah udah di Pak Bom. Dokter. Pak Bom. Bingung. Itu si Liang Tai, Aditya Liang Tai ada di situ di chat itu. Suruh naik aja dia tuh, Aditya Liang Tai. Bukan dia itu, Pak, bukan dia. Bukan dia. Ya pilihannya dua, antara iya apa bukan. Dia yang disuruh pakai. Nabinya aja bisa disupakan kok. Ini ST kemana ST? Lagi 27. Saingannya itu. Nabi 27 dapat ilham dari Nabi 26 ya? Dari Bonjang. Pak Leon mau Nabi berapa Pak Leon? Bersaing sama Bonjang itu. Enggak nabi-nabian lah. Serem. Aduh. Kalau Pak TS tadi ST ya Pak. ST tadi cuma baca Ayub terus dia. Ayub.
Tapi dia mulai tahu gitu ya cerita-cerita gitu Pan Mordekai. Apa dia baca gitu ya? Kan dia Dia udah baca Muslim. kitab. Cuma belum Kalau belum selesai dia. Baca Kalau tapi dia tidak memahami pesan moral daripada ayat-ayat. Dia Tapi masih mereka yang lama punya. Masih terikat yang lama. Masa dia baca kitab Ayub dia bilang Tuhan kerja sama iblis, setan. Nah itu kan dia masih ingat yang lama. Kalau yang Ini di tidak tempat ada yang lama kembalian. iya begitu. Betul, yang lama begitu memang. tapi gini, tapi si ST ini mau dia memahami, mau dia ada kemauan. Iya. ya betul Ya, betul mesti setuju dibimbing, saya. mesti dibimbing. Setuju. Jadi artinya dia biarpun dia berargumen, tapi dia untuk untuk mencari kebenaran sejatinya sebenarnya dia punya argumen. Kalau menerima dia mau dia. Tapi dia pernah bilang sama saya, dia bilang masalah 72 bidadari itu yang dia nggak ini ya, kaget dia. Iya, dia nggak Bahwa yakin itu. ternyata di surga ini masih ada seks, apakah ini benar gitu. Menurut dia tidak benar itu, jadinya dia mungkin tertarik. Iya, bukan hanya itu Pak Dokter, banyak dia nggak yakin. Iya, banyak ya, banyak. Ya. Memang abad ini kan abad komputer, abad internet, kan banyak orang terkaget-kaget. Sendal bisa masuk surga duluan. Aduh, ada lagi nih baru sendal. Iya, memang ada. Iya. Benar. Sendal masuk surga duluan, Pak Dokter. Terus Panggugat. ada yang ini. Terus ada yang ini, Pak Dokter. Ada orang ngelihat monyet berzina, terus ditimpuk sama dia, sama monyet-monyet tuh. Nah, orang yang ngelihat juga nimpukin juga sama monyetnya dia. Jadi setara monyet. Bukan begitu penggugat. Yang lempar tuh iri. Ampun. Ini Pak ini siapa dulu tuh Pak Abu Nawas ya? Asbun. Tapi kalau ada ST itu kepala saya pusing, jaringannya minta ampun deh. Iya, jelek dia. Iya. Pengaruh umur itu, Pak Mordekai. Pengaruh umur. Enggak. Dia ngomong itu ya. Umur HP. Udah cepet. Dari satu kata, dua kata gitu hilang. Jadi kita susah nangkapnya. Kayaknya pengaruh umur HP katanya. Umur HP. Sama yang dengernya dong. Mesti dilem dulu. Ada yang tahu alamat dia nggak ya? Mau ngapain? Mau nyumbang? Mau kirim lah. Nyumbang HP. Iya. Saya ada yang rusak 2 biji nih. Rusak ngapain? Rusak. Kirim yang rusak. Maksud saya kan mungkin bisa dibongkar, diambil spare part-nya, di-combine. Iya, benar juga sih. Benar juga. Boleh juga tuh Pak dikirim. Mereknya beda-beda. Ya kalau tipenya nggak sama nggak bisa juga. Ya. Kadang-kadang heran gua. Ya, namanya spekulasi kan. Yang penting saya minta ongkos kirimnya aja. Mahalan ongkos kirimnya Pak Mordekai. Ongkirnya 2 juta ya. Benerinnya 2 juta, ongkirnya 2 juta. Ya udah biang baru aja sekalian. Langsung keluar 2 orang. Siapa ini? Iya si Asbunawas sama si itu, sama si siapa? Oh, nggak ditanya kali Pak Bom. Sama si Nabi. Sinyal. Oh, sinyalnya kali Pak, sinyal. Kalau handphone mah banyak. Masalahnya kirimnya kemana? Nah, itu dia. Kalau nggak ada yang mau ya kirim aja ke ini. Tempat saya juga boleh. Bukan yang membutuhkan, Pak. Yang Bobo kan namanya udah King. Namanya udah King loh.
Ya kan? Malu ngirimnya, harus Kirim. iPhone 13 itu kalau ngirim ke Palobo. Minimal kirim ke itu. saya. Iya. Pak Penggugat, kirim ke saya, Pak. Kirim ke saya. Nah, itu. Banyak yang Sayanya kan di sini. anak. Jauh, Pak. Mau Di mana? ngurus juga di mana? Balidara, orang di Mesir mau ngirim apa? Ya, itu. Bukan. Saya sih udah balik. Tadi pagi tuh balik. Udah balikin ke Jakarta, udah balik. Oh, udah balik ya? Kemarin. Aduh, Udah. saya lupa itu titipan saya di sana itu gimana tuh? Titip apaan? Itu kuda Nil. Kuda Nil Bawa aja. Bawanya susah, Pak. Aduh. Gedean bisa dari saya. Air sungai Nila aja bawa. Jangan kotor. Iya. Lumpur dia ya. banyak itu. Kan kalau cerita orang seberang itu kan Musa kan ditemukan oleh ibu istrinya Firaun. Tapi kalau di Alkitab yang temukan anaknya putri Firaun ketemu. Kitab kita kan terlebih dahulu. Bagaimana cerita bolak-balik kayak begitu ya? Oh, kalau tapi di sana nggak istrinya begitu. Palobo. Ya? Iya, kalau di sana istri Istrinya Firaun. ya. Kalau di Yang seberang nemuin bayi yang di sungai itu. istrinya Firaun yang ketemu Musa itu yang di keranjang itu. Iya. Oh, yang ketemunya di Sungai Musi kah? Sungai Musi. Sungai Musi benar. Sungai Gangga. Ini gimana ceritanya? Saya juga bingung ya. Alkitab ini lebih dulu, bagaimana ya? Bisa kayak gitu ceritanya ya. Pak David. Itulah begini Pak King Lobo. Kalau sama. Bentar Pak Mama, tar dulu. Ini makanya karena nabinya itu nggak punya pengetahuan apa-apa. Makanya bisa dibohongin sama si Husain. Orang begitu. Rabi Yahudi di Yatrib, Madinah situ. Itu sumber informasi Taurat tuh dari dia semua itu. Oh begitu. Iya. Tapi dikibulin Pak. Dikibulin ya? Dikibulin, justru dia dikibulin biar tahu dia nabi apa bukan. Oh. Makanya matahari terbenam di lumpur. Sulaiman ngomong sama semut. Iya, padahal yang diajarin bahasa burung. Karpet Sulaiman bisa muat 600.000 kursi. Bingung kan? Ayo lagi lu disebut pemikir itu, ayo. Itu orangnya. Sampai mikir bilang pemikir. Pak Bobom juga lagi tunggu hari ulang tahun. Pak Bobom sudah pucat-pucat. 2 hari belum. Dari tadi gua naik di pura-pura lagi dia. Tadi gua tunggu di belakang. Lagi belajar, saya nggak lihat. Jangan Masya Allah. Aku dari tadi nggak dinaikin. Udah lama betul nungguin. Pak Bom, di bawah ada Ina kok nggak dinaikkan Pak Bom? Oh, naikin dong. Ada Ina kok nggak dinaikin? Biar saya turun Pak Bom, Ina naikkan nih Pak Bom. Ada. Pasle. Ya. Pasle ganti handphone. Pak Mordekai ngalah, Pak Mordekai. Ini yang dulu tuh. Ada mau kirim nih, cuma minta ongkos kirimnya 2 juta katanya. Wah, Pak Mikir dengar kok. Ini. Iya di hashtag. Oh, Pak ST langsung masuk dengar ada yang mau kasih handphone ya? Enggak, aku udah di hashtag. Tadi lama ya tadi, Pak Bom. Aduh, rusak suara kau. Aduh, nggak bisa ST. Iya. Bom ini gimana sih? Kok jauh bang? Iya, gara-gara begitu suaranya. HP-nya Pak ST. Gini. Pak ST alamat di mana? Pak ST alamat di mana? Tapi 2 tuh Pak Mordekai mau ngirim 2. Bagaimana? Kalau cuma di Jawa, bagaimana saya mau kirim? Benar. Saya ada 5 yang rusak. Nanti saya kirim 5-5-nya, tinggal pilih yang paling bagus yang mana.
Rusak semua. Pak Merdeka ya. Beli aja. Aku juga ada 2 Pak. Beli aja. Hah? Aku ada 2 cuy kok. Oh. Terima kasih. Mungkin terlalu jauh mungkin Pak Bom tahu gimana Ini ini. kepencet apa dia kali kok suara jadi gini kayak robot ya? Nggak ada jelas. Coba gini. Este. Kamu tahu panci buat gorengan itu kan? Tahu kan? Panci penggorengan. Suruh jadi antena. Masak ke atas. Gue lagi serius. Tar dulu lagi serius ini. Tahu kan? Tahu nggak? Bos. Tahu di bos. Bukan panci penggorengan yang buat ngegoreng. Ya terus. Yang buat masak. Nah itu kering kan? Ya terus. Ya. Itu handphonenya taruh di dalam situ. Nah dibawa keluar ke halaman. Dia supaya ada sinyal. Oh. Gitu. Saya masuk ke kamar tidur. Aduh. Kita. Ayo diskusi lo. Iya bener itu bisa. Jadi masukin ke panci, ya, dibawa ke depan ke halaman depan, di speakerin aja, pakai speaker. Lu masuk ke kamar. Jangan di kamar. HP lu di luar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hilang. Tinggalin aja. Hilang. Pak ST coba begini ya, HP-nya suruh istri yang pegang. Istri Pak ST yang pegang. Beli lagi besok. Pak ST, coba HP-nya dipegang istri. HP-nya dipegang istri coba. Biasanya tangan istri lebih bagus. ST mau merek apa? ST mau merek apa ya handphonenya? iPhone. Hah? 27 juta mau. 27 juta yang baru. Kalau yang 30 agak berat lah. Yang 27 aja. Kasih gua pemikir. Mana aja. Yang 10. Kan ada jutaan. Apanya? Nah, tolong kayak gini. Isi ini kodenya. Aduh, susah ganti handphone baru. Selesai. Lagi ganti handphone baru. Ya. Kodenya. Oh, ini aku ada kirim. Ini gue terbuka nih handphone baru. Ya nggak bisa main gue. Soalnya gue pakai Samsung akhirnya ganti handphone satelit ada nih terbaru nih. Oh boleh. Apa penggugat mau handphone satelit? Masukin ke sono ya. Boleh 2 nggak? Nggak boleh. Handphone satelit. Ya. Yang zaman dulu ya. Yang gede yang segede batu bata ya. Iya. Motorola tuh zaman saya kuliah itu Motorola itu keren. Motorola ya. Wow, Pak Leon itu senjata Pak Leon. Leon bisa tuh pegang Motorola juga. 2015. Kenapa Pak Mikir? Kenapa nggak bisa? Tahun berapa lu pegang? Motorola 98 ya? Ada itu 98 ada. 90 habis Motorola kan Nokia pisang tuh ngetren tuh kan. Berapa ya? Kasihan itu angkatan tua. Saya baru merasakan saya mulai itu saya sudah iPhone waktu itu, masa-masa iPhone. Iya, iPhone 6. iPhone 6 waktu itu umur saya 6 tahun. iPhone 6 waktu itu umur saya sudah 12 tahun, saya sudah pegang iPhone 6. Yang Apple-nya kena gigitan itu. Iya. Berapa ya tahun berapa ya kita pegang, Pak? Berarti Pak Merdeka masih muda nih. Loh, pasti dong. Pokoknya waktu itu handphonenya harganya hampir 35 juta ya. Ya, mahal banget. 35 juta bayar pulsanya 500.000 per bulan. Mahal. Kira-kira iya. segitu. Saya waktu itu pegang handphone. Itu handphone walaupun nggak ada yang telepon dipegangin terus zaman dulu Pak Mikir gaya gitu, action Betul, gaya. gayanya doang betul. Waktu telepon harus lari keluar, cari sinyal dulu. Iya, susah sinyalnya. Udah gitu pulsanya mahal. Tuh ada yang baru masuk tuh, disapa dulu. Nah, disapa dong, Pak Bom nggak ada lagi ya. Salam, baju milik. Salam. Wah, Pak Bom kemana ini?
Pak Banyumili. Oh, ingat-ingat juga nih. Pak Banyumili Muslim kan? Gimana Pak Banyumili? Kan? Ada yang bisa dibantu Pak? Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? Saya cuma mau tanya gitu. Senang nyimak-nyimak debat kalian ini. Iya, santai aja bro. Kalau nggak debat lah, Tenang kita aja. diskusi aja Pak. Boleh. Nggak usah debat, betul. Itu cuma diskusi. Ya, Santai Pak. Udah sampai santai-santai aja. Habis dia kawanan Bapak kan nggak ada yang masuk. Kawanan sih lu. Kami cuma diskusi Teman-temannya Pak. maksudnya. Ya, kami cuma diskusi, yang kalah harus bayar komisi. Bercanda ya Pak Tapi Baju Mili ya. Bercanda aja Pak Baju Mili. Bercanda, iya, baik bercanda. Kapan Pak Pak Mikir. Bayu Mili mau jadi Kristen? Ya, Pak Bayu sampai Mili. bisa, sampai bisa kalian meyakinkan Yesus itu Tuhan. Oh gitu ya. Mau yang mana, dari Alkitab apa dari Al-Quran? Dari Alkitab lah. Dari Alkitab mah nggak usah ngomong bro. Udah semuanya dari pertama Kejadian sampai ke Wahyu. Ini Wahyu. Tapi Ini tantangan nih. Tapi Coba. saya melihat begini, di antara Kristen itu juga ada perbedaan. Pasti yang Oh, tidak nggak mengakui masalah, Yesus bro. sebagai Tuhan itu pasti sesat Pak ya. Nggak ada. Namanya Kristen, semua mengakui Yesus itu Tuhan, Pak. Nggak ada yang namanya Kristen itu tidak mengakui Yesus Tuhan. Kalau tidak mengaku Yesus Tuhan, bukan Kristen namanya. Betul. Ada juga itu sempalannya atau sektenya itu kan ada juga. Bukan begitu. Nah, makanya pelajari baik-baik, bukan. Doktrin, Pak. Doktrin itu bukan pemahamannya. Tetap Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Pak? Sekarang gini Itu, Pak. Pak. Itu doktrin. Sebentar. Pak Baju Milik, saya tanya Pak Baju Milik. Hmm. Kalau Sunni punya hadis, kenapa Syiah tolak ya Pak? Kurang tahu saya pun juga nggak paham tuh masalah Islam. Karena Syiah hanya berpedoman pada Al-Quran. Benar nggak? Betul. Nah, nggak berpedoman pada hadis. Tapi kalau Sunni ngomongnya berpedomannya ke Al-Quran, tapi yang dia ikutin hadis. Benar nggak Pak? Contohnya Pak. Contohnya mutah. Sholat 5 Contohnya waktu. Itu kan 5 waktunya nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis kan. Yang kisah Isra Miraj kayak gitu kan. Yang ditawar itu loh, yang akhirnya Muhammad dengan Musa itu ngomong, nggak bisa. Tawarin sampai 5. Kenapa? Syiah kan sholatnya 5 waktu juga. Nah, Syiah 5 waktu kan awal mulanya bukan 5 waktu tadinya. Berarti kan dia mengikuti dari hadis yang tadi kalau mengenai sholatnya 5 waktu. Karena kan ada Ya, dia punya hadis sendiri. Dia kan punya hadis sendiri kan, kalau Syiah itu kan. Tapi contohnya nggak pas Bapak berarti. Nah, Berarti yang mutah Pak. sedangkan Sunni kan punya hadis sendiri juga. Ya kan ada jalurnya Sunni, jalurnya Syiah. Tapi kalau Syiah bener-bener ngikutin Al-Quran doang. Iya, Baru tapi ke kan sholat hadisnya juga, dia Pak. sendiri. Hadisnya Kan sholat aja, jadi bener-bener nomor 2 tuh hadis saja. Tapi perbedaannya kan nggak Hadis. fundamental, Pak. Apa bunuh-bunuhan kok nggak fundamental? Perbedaan. Wahabi, Syiah, Sunni, Ahmadiyah. Apa? Dadedor. Beda jauh Pak. Ngilang dia. Enggak lah, tetap menganggap Allah itu sebagai Tuhan, Nabi sebagai utusan tetap. Tapi dia lebih tapi si A lebih tunggu sebentar Pak. Si A lebih memuliakan Ali Pak. Itu yang lebih Iya, berat jalur Ali dia. Soalnya dia menganggap si Ali yang jadi penerusnya. Itu yang bikin kan tidak pusing. pernah Dan menganggap terus Ali sebagai Tuhan. ya tetap aja Nabi penerus, dan dia diciptakan itu dari Ali dulu loh. Dan Contoh nih, Pak, ya. Fatimah siapa ya anaknya Nabi, siapa namanya? Iya, Fatimah. Itu Fatimah, Ali kan kan? menantunya ya. Menantunya kok. Nah, itu ada di hadisnya tuh, Pak. Nah, Sebentar Pak Mikir, Di sebentar Syiah, ya. Pak Sang Penggugat. Ini saya mau tanya dulu ini. Pak, tadi Bapak bilang
bahwa ada kekristenan itu tidak mengakui Tuhan sebagai Yesus. Kristen yang mana itu, Pak? Seperti yang itu, Ezra Sorum mungkin nggak salah ya. Oh enggak. Waduh, buset. Tetap ngakui, Pak. Cok itu, Pak. Buset, itu wartawan Injil ada. Wartawan Injil ada. Lupa saya namanya. Buset. Aduh. Enggak, Pak. Semua. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Di akun YouTube-nya di wartawan Injil. semua saya jelaskan. Apalagi Ezra Sorum itu. Aduh, sangat dibangga-banggakan. Satu lagi. Bukan Ezra Sorum, salah saya. Tapi kalau yang pakai wartawan Injil itu ya ada juga wartawan Injil. Nah, Kristen itu kita bukan bicara orang, ya. Kristen bukan bicara orang. Dan bukan bicara agama Kristen itu. Jadi Betul. Bapak jangan salah. Semua yang mengaku Kristen itu pasti mengakui Tuhan, pasti mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu harus dikelirkan. Kalau ada coba sebut itu juga ngakunya ke pengikut Kristus dia. Siapa? Wartawan Injil, akun apa itu. YouTube-nya ada itu. Itu segelintir, Pak. Nggak bisa dipukul rata. Nah, iya, sekarang dia mengaku. Emang apa dia? Mana, Pak? Dia pengaku pengikut Kristus dia. Lah, nah terus yang dipermasalahkan apa? Ya dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Di mana kata-katanya? Coba tunjukkan. Pak Banyu Mili. Bukan, Pak Mikir, coba dikelirkan dulu itu. Ini jangan asal menuduh ini. Iya, cobalah Bapak cari situ yang ada waktunya nyari yang wartawan. Pak Bambar, kita nggak usah debat sama itu. Mau wartawan Injil ke mau siapa ke terserah. Yang penting orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan, bukan Kristen. Udah gitu aja, tok gitu. Betul Jadi sekali. Mana ke? Jadi Setuju. maksud saya begini, biar jangan sembarang ngomong gitu loh. Kita ngomong harus ada buktinya. Bukan, nggak usah begitu. Biar itu ini malah bikin repot, malah jauh banget. Mendingan kita sekalian nanya, mau kita yakinin dari mana? Dari Alkitab. Oke, Pak Bombom yakinin Pak Banyu Mili itu Yesus itu Tuhan. Pak Bombom, silakan Pak Bombom. Udah, jangan diam aja lu. Tadi saya ganti baju, saya kira saya ada di atas, tatonya itu terlempar. Pak Banyu Mili. Pak Banyu Mili. Ya, gini Pak. Saya mau tanya nih. Kan di Al-Quran kan Allah tuh kalau ngomong jadilah itu kan kun gitu Pak ya. Iya. Ya, seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam tinggal mengucapkan kun. Tapi Isa kan dilahirkan, Pak. Bukan langsung kun, pleng langsung jadi gede gitu. Pertanyaannya ya kan? Nah, berarti kan kunnya Allah itu pakai proses dong. Bener nggak? Bukannya langsung pleng jadi langsung saat itu juga pleng jadi gitu. Proses Adam. dia. Adam juga waktu pun proses dibikin dulu, diproses dulu kan. 40 tahun ngaduk tanahnya. Dia ngaduk tanah, dia bentuk dulu. Iya. Kan? Belum gitu lagi kan, si ya? itu. Yang setahu saya gitu ya. 3 malaikat datang tuh berebut ambil tanah. Ya kan? Tapi kalau di Alkitab, kalau Yesus lebih jago lagi dari Allah, Pak. Contohnya? Contohnya gini. Matius 8 ayat 3. Kalau kita baca dari atas, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Kun namanya itu. Kun, jadilah, gitu loh. Kayak begitu, banyak loh Pak ayatnya. Nah, iya, terus kaitan banget itu jadi saya timbul pertanyaan lagi, Pak. Apa? Nah, saya juga malah nimbul pertanyaan kenapa kunnya Allah harus ada proses. Kunnya Yesus Pak. Nah itu pertanyaan saya itu. Yang namanya kun, kayak simsalabim gitu. Lama saja ini. Jadi. Sudah giliran saya bicara dulu. Pak.
Saya mau tanya, ada nggak Bapak punya Nabi Muhammad berkata, hai rasul-rasul atau hai umatku, kalau kalian mengikuti firmanku, kalian selamat, tidak akan binasa. Kalau firmanku, firmannya Nabi Muhammad, firman itu apa sih? Perkataan Allah itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bapak pernah baca di Alkitab nggak Perjanjian Lama? Nabi Musa bilang, barang siapa mengikuti firmanku, pasti kan firman Tuhan, firman Allah kan? Bapak sekarang saya tanya, kenapa Yesus bilang mengikuti firmannya? Berarti dia siapa? Menuruti firmanku. Firman itu kan sudah diletakkan di mulutnya Yesus. Nah, itu ketidaktahuannya Bapak. Ya, aku memang nggak tahu. Yesus itulah sang firman. Pak, saya ini kan nggak tahu, ditanya saya. Ya sudah, ya sudah. Makanya dikasih tahu. Pak, ya kau lihat wajah Bom yang sudah hampir 24 jam belum tidur itu. Setiap malam saya tengok wajah. Mari, kau lihat. Ada nggak seorang nabi bisa bilang, aku nih terang, Al-Nur, aku nih pintu, aku ini kebangkitan, aku nih jalan, aku nih kebangkitan. Kira-kira ada nggak Nabi Musa? Ada nggak? Nggak tahu saya Pak, tapi kalau jalan itu kan bukan tujuan sih Pak. Oh? Jalan kan bukan tujuan. Siapa bilang? Kalau ya saya mau ke Medan, jalannya dari sini. Kan ya udah, tujuannya bicara. Saya nggak singgung jalan. Saya mau ajak Bapak logika saja Pak. Ada nggak seorang nabi bisa berkata, jika kamu menuruti firmanku, jika kamu melakukan firmanku, dan kamu meminta dalam namaku, kamu akan mendapatkan. Ada nggak Nabi Muhammad berkata, hai umatku, kalian meminta dalam namaku, pasti kalian akan dapat. Ada nggak? Atau minta nama Allah? Ya enggak lah Pak, dia kan bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Sekarang kau lihat nggak? Kalau Yesus bisa bilang, jikalau kamu meminta dengan namaku, kamu akan mendapatkannya. Adakah seorang Nabi Musa bisa berkata demikian? Tidak. Yesus bisa berkata demikian. Ayo. Oh, berarti itu aja. Itu kriteria Tuhan berarti Pak. Sekarang Tuhan tempat meminta bukan? Itu kemampuannya. Bukan. Lebih hancur lagi. Tunggu Pak Bom, tunggu. Pak. Contoh di Bom ya. Nah, kalau Bapak mau gemuk, saya bisa kasih Bapak gemuk. Itu saya bisa tahu karena saya orang yang gemuk. Tahu nggak? Caranya, pagi makan, siang makan, malam makan, mau tidur makan, ngemil. Pagi minum susu, malam mau tidur minum susu. Gemuk kan? Minum air banyak. Itu karena saya, sama dan Tuhan. Nah, kalau kamu mau selamat, ikutilah aku. Kalau Nabi, kalau mau selamat, ikutlah Tuhan. Bapak paham nggak bahasa Indonesia itu? Paham. Tidak paham lagi. Aduh, tidak paham lagi kan lagi. Tidak usah saya bicara firman sudah. Bicara gitu aja bahasa Indonesia saja. Tanya lah kalau gitu Pak Bom. Bapak nggak paham? Nggak paham bahasa Indonesia? Paham. Ya udah, ngerti. Coba silakan nanya. Ngapain saya mau kasih ayat? Ini loh. Pak, kalau mau gemuk ikut aku. Kalau mau kurus ikut penggugat. Paham ya? Begitu pula Nabi. Bro, kalau mau selamat ikut Tuhan. Jangan ikut saya. Tapi kalau Yesus mau selamat, sebut namaku. Akulah firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kau ingin selamat, ikutlah aku karena akulah firmanku. Siapa yang menuruti firmanku? Firmanku, bukan firman Allah. Siapa yang menuruti firmanku, dia akan selamat. Kira-kira dia siapa? Dia siapa? Coba. Baru nalar saja kalian sudah. Pening aku. Aduh, capek. Enggak pala pening juga sih, Pak.
Pak, Nah, saya tidak akan bicara ayat-ayat karena capek. Lebih baik saya khotbah untuk anak-anak Tuhan yang haus akan firman. Kita bicara logika saja. Saya bicara hari-hari, Pak. Bapak saya ulang yang ketiga kali ya. Kalau Bapak pingin gemuk kayak Pak Bombong, timbangan 135 kilo, dengan tinggi 178, gempalan tangan batu 10 patah, makan, minum susu, makan roti, makan nasi yang banyak. Begitu Pak ya? Kalau Bapak ingin kurus kayak itu penggugat kurus. Nah, makanya tapi kan saya sehat. perumpamaan. Iya, perumpamaan Pak, kalau ikut aku berarti ikut saya, kalau tidak ikut penggugat. Nah, sekarang begitu Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, dia bilang, kalau mau selamat ikut firmanku, bukan firmannya. Menuruti firmanku. Paham gak? Karena firman itu hanya Tuhan yang punya. Paham ya Pak ya? Ngapain saya mau bilang aku nih Tuhan? Gak usah. Siapa yang menuruti firmanku dan meminta dalam namaku, contoh Bapak, saya ini orang sakti mandraguna. Bom kocem, Pak bom, minta kacang goreng, jadinya keripik. Kasih keripik. Kan menjadi saya. Pak, firman-firmanku itu kan pasti Bapak melaksanakan kan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak nggak ngerti nggak? Yang saya tanyakan apakah tadi kan saya bisa melakukan Pak? Bapak sekolah sampai kelas berapa Pak bahasa Indonesia? Anggaplah nggak sekolah. Ya. Saya nanya belum bisa jawab juga. Apakah saya bisa melakukan firmanku? Saya nggak bisa berfirman Pak. Saya melakukan firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan sendiri bilang kau lakukan firman. Kau sampai firman Tuhan yang Pak Bombong kerjakan itu apa aja sih Pak yang saya maksud? Apanya? Dalam kehidupan sehari-hari firman-firman Tuhan yang Bapak kerjakan, yang Bapak ikuti. Salah satunya ini kasih. Yang hari ini saya khotbah apa? Lain dari itu? Ya perbuatan kebaikan, melakukan kebaikan ya kalau agama lain kebaikan ya ngajarkan juga Pak. Kamu melakukan 10 hukum Taurat gak? Itu gak bisa hilang loh. Kamu melakukan 10 hukum Taurat gak? Kamu pancing saya berdebat. Ayo, pancing saya berdebat. Saya mau tanya kamu. Sekarang kau tunjukkan Adam punya anak namanya siapa di Al-Quran. Silakan. Ada perintah sunat gak? Ayo. Adam perintah sunat cuman ya Pak pertanyaannya. Perintah sunat di kitab Al-Quran kamu ada gak? Ada gak? Nggak ada kayaknya sih. Nggak ada sampai mati. Ada. Saya saja beda. Hamba Tuhan saja tidak tahu kok. Kau juga jawab tahu. Udah yang lain aja. Capek aku lah. Capek. Bahasa Indonesia capek. Udah yang lain aja. Oh, kan saya bilang juga apa. Capek. Tidur deh. Yang lain aja. Saya mau nanya sih sebenarnya dari tadi. Oh iya, silakan. Mau nanya apa Pak? Yang kamu tanya itu kan Pak Bombom sudah jawab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Yesus mengatakan, kalau kamu mau selamat, ikutlah aku. Mintalah di dalam namaku. Yesus sudah ngomong begitu. Itu maksudnya Pak. Berarti kan pertanyaan lain kan timbul. Ya. Nabimu bisa berkata demikian enggak? Bro. Saudara saya tanya sekalian, nabimu bisa enggak? Nabiku minta kan sama-sama saya, kamu selamat. Bisa enggak? Dia kan nabi. Mana mungkin. Iya tuh nabi. Yesus bukan nabi. Dia Tuhan. Kalau Tuhan minta sama saya, kau selamat. Harusnya kau tanya dalilnya di mana. Itu namanya diskusi. Ini. Mulut. Kenapa sih kalian tidak paham bahasa Indonesia? Kalian sekolah di mana? Kalau kalian jadi guru saya di sekolah ini, jepit lagi Pak, jepit. Kok bahasa Indonesia kok nggak memaham? Pak Bobo, jepit yang benar Pak Bobo. Dengar, Yesus itu tidak pernah bilang lakukanlah firman-Nya Bapa, firman Allah.
Itu Tidak pernah buktinya Yesus kalau katakan bahwa dengan lakukanlah firman Allah. Tidak pernah. Aku berkata kepadamu. Karena dia sendiri firman. Firman itu Allah. dengan menunjukkan Nabi itu semua berarti kau Tuhan. baca Nabi Musa. Dengar. Nabi yang bisa bela laut itu Nabi Musa. Tidak ada Nabi bela bulan. Ngarang saja Nabi. Masa dia lebih hebat dari Nabi Musa? Nabi Musa bela bulan, kah? Bela laut. Itu saja Nabi Musa tidak pernah bilang apa. Ikutlah aku, firmanku. Tak ada. Aku bahasa Indonesia aku nggak paham-paham. Apa dunia kiamat juga kalian? Aduh, padahal Pak Bom sudah pakai bahasa sederhana kan ngerti. Ya udah kalian aja dialog lah. Maksudnya Pak Bom itu nggak ada yang seperti Yesus, Pak Banyumi. Kemampuan Yesus itu di atas rata-rata nabi. Dengan kalimat Karena dia sendiri Tuhan. menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kecil suaranya, Pak. Kecil suaranya. Dengan menyebutkan ayat tadi itu menunjukkan Yesus Tuhan. Intinya kan mau bilang gitu sih. Saya mau tanya Ayat apa? Nabimu bisa mengutus malaikat nggak? Saya tanya dulu. Kita bikin kecil-kecil saja. Kalau kau tanya lain baru saya jawab lain. Nabimu bisa mengutus malaikat nggak? Ayo. Menyuruh malaikat. Enggak lah, malaikat kan nyampaikan wahyu aja sih tugasnya. Kamu percaya nggak Yesus bisa menyuruh malaikat? Mengutus? Harusnya nggak percaya sih. Oh nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Kalau saya kasih tunjuk dalilnya gimana? Ya tetap saja saya nggak percaya. Nah, kalau saya Kamu nggak percaya percaya? murtad saya. Kamu Kalau saya lebih percaya jadi manusia murtad. zaman sekarang. Kamu lebih percaya manusia zaman sekarang daripada muridnya yang lihat Yesus. Kamu lebih percaya bicara dongeng-dongeng. Kamu lebih percaya manusia yang sampai. Percaya itu sama yang orang yang melihat mata kepala. Di Alkitab kami itu kalau orang yang percaya di luar itu tuh dongeng, percaya dongeng. Bukan saya bilang. Nggak nanya-nanya Kamu lebih percaya cerita orang. Di mana ada suatu kejadian, di situ ada tempat perkara, di situ harus ada saksi. Itu secara hukum. Mau kuhap pidana. Paham nggak? Paham. Ya. Paham nggak itu? Aku sih mau nanya sih sebenarnya ini. Iya, kau mau nanya saja, kita kasih tahu kau nggak ngerti, nggak bicara ayat. Saya dalam posisi Ditanya malaikat nggak percaya. Sekarang kamu percaya siapa? Ayo, kamu percaya siapa? ya saya tetap percaya sama syahadat. Kamu saya mau sih, percaya Pak. siapa? Kalau kamu Tetap percaya percaya sama mujizat, sini kamu ikut saya dekat saya. Tak pegang kamu bisa pelintir-pelintir. Itu sombong Bapak namanya. Bukan sombong, kamu yang otak karena kau ada setan. Ada setan di kepalamu. Ada setan di kepalamu. Bapak sombong. Bukan Jangan-jangan sombong, Bapak setanmu di kepalamu. nggak terbalik nanti setan sama Bapak. Kamu mau dialog, orang dialog kamu sombong. Setan di kepala Loh. kamu, makanya sampai kasih keluar setan kamu. Itu kan kalimat sombong yang Bapak utarakan. Kalimat sombong apa? Kau yang sombong. Sudah sombong, Saya botol dengan- lagi. saya- Kau botol Ini nggak? kita tanya dia lagi sekarang, kita tanya dia lagi. Kalau aku lihat katanya berubah. Udah, Pak Bobo. Sekarang kita tanya dia. Boleh? Ingat ya, kalau saya mau kasih ayat, kalian bilang palsu lah, bohong lah, itu berarti kalian penipu, gak usah dialog. Kalau bicara itu diskusi sih pakai dalil. Kalau mau kasih lihat ayat Alkitab, itu saya nggak percaya, karena kalian botol. Ditanya dalil nggak tahu, ditanya di mana surat nggak tahu. Itu bukan diskusi, hanya Ya. botol. Lebih baik tidak usah masuk sini, ya? Kalau Datang kita masuk tanya sini dia pakai nanti dia ilmu. kebingungan nanti. Gak usah orang begitu, gak usah. Gak ada ilmunya itu. Orang kasih bicara baik-baik, ditanya Al-Quran, ada sunat perintah, ada. Taunya nggak ada. Ditanya bilang di mana Yesus bisa mengutus malaikat, saya nggak percaya. Bagaimana mau berdiskusi? Ya udah kau keluar aja, nggak usah, saya nggak perlu kau. Epen kan.